Siapapun makhluk hidup akan tunduk kepadamu, baik itu jenis manusia, jenis jin, jenis binatang. Nah, terutama harus menundukkan istrinya. Terutama nih bagi para suami yang selama ini justru tunduk kepada istri, maka harus dibalik. Istri harus tunduk, patuh, taat kepada sang suami, yaitu dengan cara mengamalkan surat Toha ayat yang ke-111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini ada satu ayat pendek sekali di dalam surat Toha ayat yang ke-111. Di dalam surat Toha ayat 111 ini mengandung ismullahi al-a'zam untuk menundukkan siapapun. Luar biasa. Menundukkan siapapun artinya menundukkan makhluk-makhluknya Allah, baik itu makhluknya manusia, jin atau binatang. Artinya bahwa ayat ini sangat ampuh sekali, mustajab, makbul, cespleng, luar biasa jika diwiridkan terlebih dahulu. Setelah diwiridkan, ayatnya nih mengandung khotam. Kan setiap hurufnya ada khotamnya. Setiap huruf ini ada khotamnya. Kemudian setelah diwiridkan, khotam-khotam dari huruf-huruf yang ada di dalam ayat ini sudah masuk, meresap, menyatu di dalam raga dan sukma. Kemudian tatkala ingin diamalkan untuk apa saja, menundukkan manusia, menundukkan jenis jin, jenis binatang. Jadi bukan hanya manusia, jin bisa ditundukkan, binatang-binatang buas bisa ditundukkan. Tetapi dengan syarat ya, ayatnya harus diwiridkan terlebih dahulu. Diwiridkannya berapa kali? Dibaca minimal nih 111 kali. 111 kali sesuai dengan nomor ayatnya. Nomor ayat di dalam surat Toha ini 111, sehingga wiridnya adalah 111 kali. Nah, ini terutama bagi para suami yang selama ini sudah tunduk kepada istrinya, maka harus segera dibalik. Harus segera balik. Masa si suami yang tunduk pada istri? Kan seharusnya istri yang harus tunduk pada suami, ya kan? Istri yang harus tunduk pada suami, maka sang suami harus memiliki ageman, senjata begitu. Amalan salah satunya adalah mengamalkan surat Toha ayat yang ke-111. Kalau dibaca 111 kali itu insya Allah nggak sampai 2 menit. Perhatikan nih, nggak sampai 2 menit. Mengapa? Karena sekali mengamalkan itu hanya 1 menit, 1 detik, bukan 1 menit, 1 detik sekian, 1 detik setengah lah. 1 detik setengah itu dibaca sekali. Nah, kalau sampai 111 kali ya paling 111 detik. 111 detik lebih ya, lebih. Kalau kita misalnya sekitar 200 detik misalnya, 200 detik, sedangkan 1 menit itu 60 detik. 1 menit 60 detik, 2 menit berarti 120 detik. Lah paling-paling ya sekitar 3 menit lah. 3 menit. Oh, 3 menit aja kok nggak bisa, ini kan kebangetan. Ayatnya sangat pendek. Ya, lihat di dalam surat Toha ayat 111. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyumi. Ini ayatnya, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyumi. Artinya wa'anat, anat artinya tunduk pasrah totalitas, al wujuhu oleh wajah-wajah makhluk. Seluruh wajah makhluk tunduk. Lah, ayat seperti inilah untuk menundukkan siapapun yang diinginkan.
Wa anatil wujuhu, telah tunduk al wujuhu oleh wajah-wajah makhluk, baik itu manusia, jin maupun binatang. Nah, apalagi cuma istrinya, nggak bisa menundukkan istrinya, kan kebangetan nih. Wa anatil wujuhu, telah tunduk oleh wajah-wajah lil hayyi, kepada zat yang maha hidup, al qayyumi, lagi zat yang maha tegak berdiri sendiri. Al hayyu al qayyumi ini adalah ismullahi al a'dham, nama Allah yang teragung, nama Allah yang paling agung. Nah, diawali dengan ayat wa anatil wujuh. Wa anatil wujuh, telah tunduk wajah-wajah. Wajah-wajah, setiap yang memiliki wajah, apa saja ya, apakah tumbuh-tumbuhan memiliki wajah? Yuk, memiliki. Tumbuh-tumbuhan itu memiliki wajah, ya. Batu memiliki wajah, memiliki. Jadi semua benda makhluk itu memiliki wajah. Hanya saja manusia kan tidak paham wajahnya yang mana, ya kan. Allah Azza wa Jalla yang maha tahu wajahnya yang mana. Oleh sebab itu amalkan saja wa anatil wujuhu lil hayyil qayyumi, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyumi. Tetapi ingat, tatkala hendak ingin mengamalkan, ya tetap diawali dengan basmalah, atau bisa ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyumi, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyumi. Ingat, kalau dibaca diulang-ulang ya, mi-nya dibaca mi, qayyumi begitu. Tapi kalau misalnya bacanya sekali, ya kan waqaf. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, itu kalau sekali, mimnya disukun. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, itu kalau berhenti. Tetapi kalau diulang-ulang, mi-nya dibaca. Ingat, ini rahasianya berbeda loh ya. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyumi, 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 wa anatil wujuhu lil hayyil qayyumi. Telah tunduk wajah-wajah seluruh makhluk kepada zat yang maha hidup, kepada zat yang maha tegak berdiri sendiri. Nah, ini kalau sudah diwiridkan, kapan mewiridkan? Kapan saja. Tatkala mendengar video ini langsung saja diamalkan. Coba langsung diamalkan, dipraktekkan. Akan saya wiridkan wa anatil wujuhu lil hayyil qayyumi 111 kali. Dengan maksud niat tujuan kepada Allah, ayat ini khotamnya masuk, khotam-khotam dari ayat ini masuk meresap ke dalam raga sukma kita. Kemudian setelah dibaca 111 kali, diakhiri waqad khaba man hamala dhulma. Waqad khaba man hamala dhulma, sungguh telah merugi, akan menyesal, man oleh siapapun, hamala yang membawa oleh dia, man dhulman kepada kedoliman. Ini untuk menutup wa anatil wujuhu lil hayyil qayyumi agar sempurna satu ayat. Nah, prakteknya sekarang setelah kita mewiridkan, entah dalam keadaan duduk, entah dalam keadaan berdiri, entah dalam keadaan berbaring, asalkan diwiridkan sebanyak 111 kali. Yang lebih utama dalam keadaan punya wudhu ya. Ini lebih utama. Kalau seandainya tidak, asalkan tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan junub. Kalau dalam keadaan haid dan keadaan junub nggak boleh, karena ini ayat Al-Quran ya. Nah, dia dalam keadaan suci, punya wudhu, kemudian diwiridkan 111 kali. Kemudian ditutup dengan waqad khaba man hamala dhulma. Nah, ini tatkala mengamalkan, ingin menundukkan siapapun, kalau bisa ya tangannya ini dipakai untuk isyarat. Kalau ingin menundukkan istrinya, ya dihadapkan telapak tangannya menghadap ke wajah istri. Kalau ingin menundukkan bosnya misalnya, telapak tangannya dihadapkan ke wajah bosnya, walaupun dalam keadaan jarak jauh begitu ya. Ini caranya. Kalau ingin menundukkan apapun ya seperti itu. Oleh sebab itu silakan dihafalkan dan silakan diamalkan. Insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu taala a'lamu bishawab.